Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas B, mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Maharani Ikaning Tias, SE MAB. Di sini kami akan membahas mengenai materi keputusan investasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7 sebagai berikut. Definisi keputusan investasi. Keputusan investasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi. Dari keputusan tersebut, investor mengharapkan adanya laba dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jenis investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi real dan investasi finansial. Yang pertama, investasi real. Investasi real adalah jenis investasi yang asetnya nyata atau investasi yang dapat dilihat secara langsung. Investasi real terdiri dari investasi tetap investment dan investasi persediaan. Contoh dari investasi real yaitu rumah, emas, dan tanah. Yang kedua yaitu investasi finansial. Investasi finansial adalah jenis investasi yang tidak dapat dilihat secara langsung wujud fisiknya. Contoh dari investasi finansial adalah saham, obligasi, dan reksadana. Pentingnya keputusan investasi bagi perusahaan. Yang pertama, keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua, keputusan investasi dapat mempengaruhi citra perusahaan, karena dengan komposisi investasi yang baik akan menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Yang ketiga, keputusan investasi menjadi tolak ukur keberlangsungan usaha dari sebuah perusahaan. Yang keempat, keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga jika keputusan investasi naik, maka nilai perusahaan juga akan ikut naik. Yang kelima, keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besaran rehabilitas investasi dan aliran kas perusahaan di masa yang akan datang, sehingga akan memungkinkan memperoleh keuntungan yang tinggi. Sifat investasi yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum yakin dalam menempatkan dana. Yang pertama ada independent project. Independent project adalah sifat ketika memutuskan untuk berinvestasi pada usaha tertentu, investor yakin bahwa investasinya akan tepat. Alasannya bisa datang dari penerapan proyek investasi perusahaan yang dirancang, sehingga tidak menutup peluang banyak investor untuk mendapat keuntungan. Yang kedua adalah mutually exclusive project. Mutually exclusive project adalah sifat yang akan memberikan keputusan investasi lebih efektif, karena hanya mencakup persoalan mengenai fungsi proyek investasi yang sama antara investor satu sama lain. Jika mengincar suatu entitas usaha, pastikan dana alokasi investasi kuat agar peluang untuk diterima semakin besar. Dasar keputusan investasi. Dasar keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return harapan dan risiko suatu investasi yang memiliki hubungan searah dan linier. Artinya, semakin besar return harapan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan. Dasar keputusan investasi sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, return, yang merupakan sebutan untuk keuntungan yang didapat dari menanam dana pada sebuah instrumen investasi. Ada dua jenis return investasi, yaitu return harapan yang merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Return aktual yang merupakan tingkat return yang telah diperoleh oleh investor pada masa lalu. Dan yang kedua, resiko, merupakan sebutan untuk kerugian yang dialami oleh investor karena berbagai faktor. Kebanyakan resiko terjadi karena hal tidak terduga, strategi yang tidak matang, dan kesalahan pada kalkulasi dan analisis seorang investor. Selanjutnya ialah cara pengambilan keputusan investasi. Yang pertama ialah penentuan tujuan. Pada tahap ini, investor harus tahu apa tujuan mereka dalam berinvestasi. Apakah itu jangka panjang atau pendek, resiko tinggi dengan potensi keuntungan tinggi atau resiko rendah dengan keuntungan yang rendah pula. Kemudian yang kedua ialah penentuan kebijakan investasi. Tahapan ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset. Yang ketiga ialah pemilihan strategi portofolio. Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih.
yaitu strategi portofolio aktif yang meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Yang kedua ialah strategi portofolio pasif yang meliputi aktivitas informasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Tahap selanjutnya adalah pemilihan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tujuannya untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien. Yang kelima ialah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini merupakan tahap final. Jika tahap ini telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama. Demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Nah, berikut tips mengambil keputusan investasi yang tepat. Yang pertama, kenali jenis investasinya. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya mencari tahu dulu mengenai jenis investasi yang menguntungkan dan tidak menimbulkan resiko. Yang kedua, tentukan tujuan dan kebijakannya. Menetapkan tujuan investasi akan lebih memaksimalkan hasil dari keputusan investasi. Karena tujuan investasi akan lebih memotivasi investor dalam melakukan yang terbaik untuk perencanaan keuangannya dengan investasi menjadi bagiannya. Yang ketiga ialah tetapkan strategi portofolio investasi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 2 strategi portofolio yang dapat dipilih. Di antaranya adalah strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang keempat ialah melakukan diversifikasi. Diversifikasi ini merupakan satu cara untuk mengendalikan resiko, karena walaupun berinvestasi pada beberapa aset investasi dimiliki minim risiko. Yang kelima yaitu menghitung tingkat keuntungan dan resiko. Sebagai pemodal harus dapat menghitung dengan cermat atas 2 hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keenam, tentukan jangka panjang waktu investasi. Menentukan jangka waktu investasi di awal dapat membantu dalam menentukan berapa kisaran resiko yang ditanggung kelak. Yang ketujuh, mengenali karakter diri sendiri sebagai investor. Dengan mengenali diri sendiri menjadi investor seperti apa nanti, kita dapat menyusun strategi keputusan investasi lebih baik lagi, karena dapat disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan. Yang kedelapan, evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja perlu dilakukan secara rutin untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio dengan baik. Nah, tadi merupakan pembahasan mengenai keputusan investasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.